Hai, salam jumpa lagi dengan Aga Hot Trip. Kali ini Aga Hot Trip akan berwisata ke Sungai Ledok Sambi, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ini adalah kelanjutan dari episode kemarin, yaitu berwisata ke Hotel Sambi. Sungai Ledok Sambi ini terletak dekat banget dengan Hotel Sambi tadi. Semestinya dengan berjalan kaki pun kita bisa sampai di sungai ini. Sungai ini memang sungai biasa, tapi dikelola menjadi sungai wisata oleh warga sekitar karena mempunyai suasana alam dan sungai yang begitu eksotik dan indah. Bisa untuk berenang dan alamnya begitu indah, terdiri dari bebatuan, gunung-gunung, dan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang berada di tanaman-tanaman yang berada di sekitarnya begitu eksotik dan menggoda. Ini adalah sungainya, Sungai Ledok Sambi. Sungainya yaitu perpanjangan dari Sungai Kali Kuning. Sungai Kali Kuning dari Merapi. Di sini bisa untuk berenang, bisa untuk snorkeling, bisa untuk santai-santai. Nanti kita mengunjungi di beberapa tempat yang dijadikan objek wisata di sini. Ada juga untuk perkemahan, bisa duduk menikmati alam sambil makan, atau bisa untuk olahraga karena ada pedestriannya. Untuk jalan-jalan, jalan pagi atau mungkin berolahraga bisa di sini. Ini adalah suasana lingkungannya. Kita mau ekspos Sungai Ledok Sambi ini, tempat wisata yang begitu eksotik, murah meriah buat masyarakat sekitar sini awalnya, tapi lama-lama dibuka untuk umum, dikelola oleh masyarakat sekitar. Ini kita jalan-jalan, jadi di sungai ini lagi direnovasi. Disediakan beberapa tempat-tempat, misalnya untuk makan atau tempat-tempat untuk foto-foto dan sebagainya. Cuma sungai ini kalau sungainya naik, kita tidak boleh berkunjung ke sini. Atau misalnya karena ini alirannya dari Gunung Merapi, misalnya ada gangguan di Gunung Merapi, pengunjung tidak boleh ke sini karena takut lahar akan turun ke sini. Tapi ini kita datang kondisinya sangat-sangat aman untuk kita berwisata di sini. Jadi kita lihat nanti ada fasilitas apa aja. Ini ada beberapa tempat. Ini kita lagi jalan di tempat pedestriannya dari yang sudah dibuat, sehingga kita bisa berjalan mengelilingi tempat ini. Jadi di sini selain berwisata, ada juga untuk meeting, bisa juga untuk nginap di sini, bisa juga untuk menggali pengetahuan di sini, atau bisa untuk arena permainan anak-anak atau permainan dari kantor dan sebagainya, bisa di sini. Ini ada pohon-pohon pisang, pohon sawit, pohon banyak sekali yang ada di sini, berbagai macam pohon kelapa. Ada fasilitas rumah makan, ada tempat tidur, tempat beribadah, tempat olahraga dan sebagainya ada di sini semua. Nanti kita berjalan mengelilingi ini. Jadi kita lihat di sepanjang sungai, pengunjung atau masyarakat sekitar bisa menggelar tikar sambil makan di sini.
Udaranya cukup cerah ceria meskipun semalam hujan rintik-rintik. Tapi pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang aman. Ada bulan-bulan yang aman untuk dikunjungi, tapi ada yang tidak boleh masuk juga kalau ada peringatan. Ini semua benar-benar alam. Batu-batunya itu memang sudah ada dari, ini kebanyakan batu-batu yang besar ini itu dari batu-batu dari Merapi yang jatuh sampai, yang terguling sampai di daerah sini. Namun kita kan sudah membuat sabodam. Saya juga dulu ikut proyek sabodam di sini untuk menahan batu-batu itu dan laharnya. Jadi batu-batu besar mungkin banyak yang sudah diangkat juga. Dulu kalau belum ada sabodam biasanya batunya itu sampai di, batu-batu besar itu sampai di Magelang, sampai di daerah sini. Sekarang sudah ada sabodam untuk penahan batu dan penahan laharnya. Tapi masih ada sisa-sisa batu-batu ini. Jadi ini benar-benar buatan alam. Kita lihat suasana alamnya begitu asri, begitu indah. Kita jalan-jalan mengelilingi area Sungai Ledok Sambi ini. Sekarang kita mau lewat jembatan ini lagi dan mau duduk makan-makan di sini. Ini semua dibuat murni dari masyarakat sekitarnya yang punya inisiatif untuk menjadikan area ini sebagai objek wisata, bisa untuk pemasukan buat mereka. Jadi semuanya dikelola oleh masyarakat sekitar. Nah, ini kita mau duduk di sini sambil menikmati makanan dan menikmati alam Ledok Sambi ini. Jadi ini benar-benar tempat wisata yang murah meriah tapi pemandangannya wow, keren banget. Nah, ini kita mau duduk di sini, nanti kita pesan makanan. Ada berbagai macam makanan, dari makanan kecil sampai makanan berat, makanan ringan sampai makanan berat. Ini saya foto di jembatan ke arah sungai, ke arah Merapi. Kita lihat pemandangannya. Maaf, ini yang berlawanan dengan Merapi. Nah, ini yang dari Merapi. Jadi kalau mengikuti sungai ini terus ke atas itu sampai di Gunung Merapi ini sungainya. Nah, ini kita lihat itu masyarakat mandi atau sekedar untuk membasuh kaki dan sebagainya, sama anak-anak, orang tua. Banyak sekali pengunjung yang datang ke sini makan, duduk ngobrol-ngobrol, menikmati. Ini rumah makannya. Ini rumah masyarakat yang digunakan juga untuk tempat usaha. Dibuat rumah makan, kopi, tempat ngopi, kafe. Jadi tempat ini dibuka dari pagi sampai sekitar jam 8 malam. Ini asik juga ya, berlibur seperti ini sambil mengawasi anak-anak.
arus sungainya juga tidak begitu deras, sungainya juga tidak begitu dalam, jadi aman sekali untuk anak-anak. Tapi kita harus tetap mengawasi. Ini ada tempat makan yang lebih besar. Di sini disediakan juga dengan berbagai menu makanan yang variatif, dari makanan kecil sampai makanan besar. Ya, ini enak sekali kalau bersama keluarga gelar tikar, kita makan-makan bersama, bawa makanan sendiri makan bersama, atau mungkin bisa beli dari maaf, di sini tidak bisa bawa makanan sendiri ya, harus beli dari sini. Tapi makanan di sini tidak mahal kok, murah-murah. Ada pisang goreng, singkong goreng, kentang, ada makanan berat, ada ayam goreng, ikan goreng dan sebagainya. Ada semua di sini. Tuh ada yang snorkeling di sana. Jadi yang perlu diawasi cuma mungkin batunya licin, anak-anak bisa jatuh, itu aja. Jadi memang perlu pengawasan dari orang tua juga kalau anak-anak main ke sini. Harus ada pengawasan. Kalau cuaca hujan ini sulit ya. Ini kebetulan kita datang, cuacanya tidak hujan. Ini juga ada permainan yang lain di sini banyak. Jadi ada tenda terbuka maupun yang sudah disiapkan atap-atapnya. Nanti juga ada yang disiapkan lebih besar lagi, mungkin untuk keluarga, sudah dibangun. Ini jalan pedestrian, ini kita bisa jalan, bisa olahraga di sini, maupun jalan mengelilingi area kawasan wisata ini. Ini saya mulai jalan sampai ke atas ini, sampai ke pegunungan atas. Di sana juga ada jembatan, tapi lebih sepi kalau ke atas. Cuma jauh dari tempat makan. Di sini juga ada toilet, ada kamar mandi, semua komplit. Nah, ini saya berada di lokasi yang lebih tinggi. Yang rame itu yang dekat hotel. Kalau yang ke atas itu makin sepi. Nah, ini bisa dipakai untuk tempat bermain, atau mungkin dipakai untuk wisata lainnya. Misalnya mau diskusi atau mau adakan permainan dan sebagainya, bisa di sini. Ini bagian atas jadi masih agak sepi. Mungkin kalau rame bisa sampai di atas sini. Karena kita lihat fasilitasnya rumah makan atau kafe itu masih ada di bawah sini, cuma masih belum buka ini.
Jadi kalau rame banget, di sini juga akan dibuka. Jadi banyak juga ya. Kalau yang sebelah kiri sana itu kan ada pedestrian, di sini belum. Di sini benar-benar alami. Kita lihat ibu-ibu Dharma wanita juga lagi duduk di sini. Hutannya masih asri. Jadi bisa datang sendiri, berpasangan, sama teman-teman, keluarga. Jadi semua umur bisa ke sini. Dari yang tua maupun sampai yang muda menikmati alam di sini. Ya, ini kita jalan terus. Sebelah kanan ini belum ada pedestrian atau dibuat jalan untuk pejalan kaki, masih benar-benar dari tanah. Tapi tidak becek ya, jadi masih aman untuk pejalan kaki. Kalau hujan pun tidak becek di sini. Karena kondisi tanahnya bukan tanah liat, tapi tanah berbatuan. Jadi tidak licin. Dan kiri kanan masih ada rumput-rumput sehingga tanahnya tidak becek. Ini kita lihat ada keluarga datang makan di sini. Ya, ini kita lihat ada permainan-permainan. Yang banyak sekali disediakan di kawasan ini. Jadi di Jogja ini sendiri ada banyak sekali tempat wisata yang disiapkan dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi kita banyak sekali pilihan untuk berwisata di Jogja. Ini saya telah kembali lagi ke tempat semula di kawasan ini. Kita nyeberangi jembatan lagi. Ini kita lihat ada pengantar makanan tuh. Jadi kita pesan, kita duduk di mana, nanti diantar sama dia. Dia antar. Kita tinggal duduk pesan. Misalnya di lokasi sebelah mana atau nomor. Ini kan ada tiap tempatnya ada nomor. Jadi dia udah tahu kita akan duduk di nomor berapa. Nanti dia datang bawa makanan ke situ, diantar tuh makanan ke tempat kita. Jadi tempatnya diberikan nomor-nomor, itu fungsinya untuk pengantar makanannya. Nah, sekarang kita masuk terus. Kita mau lihat di fasilitas-fasilitas yang lainnya di sekitar tempat wisata ini. Ini juga bisa tempat penginapan di sini. Jadi ada camping, ada piknik. Mau nginap di sini juga bisa dengan tenda-tenda. Ini area camping. Ayo kita ke sana. Ada musola. Nah, sekarang kita mau ke area campingnya. Nah, di sini ada juga tempat-tempat fasilitas untuk yang lainnya di sini.
bisa perahu karet, main perahu karet di sini. Disediakan juga di sini. Nah, ini di sini ada satu perusahaan atau mungkin perkumpulan yang pada kumpul dan bikin permainan-permainan ataupun outbound dan sebagainya di sini. Mereka berkumpul, bernyanyi. Nah, sebelah kanan ini tempat makannya mereka. Jadi mereka bisa makan di sini, kemudian di sini mereka bikin acara, nyewa tempat terbuka seperti ini. Sebelah kanan ini ada toilet-toilet untuk mereka yang mau camping. Jadi di sini juga nanti ada fasilitas camping, nanti kita lewat. Nah, ini kolam untuk perahu karet. Di sini juga ada tempat campingnya. Nanti kita mau ke tempat camping. Di sini juga ada tempat-tempat bermain anak, seperti melewati rintangan air dengan tali. Jadi naik sambil pelukan sehingga tidak jatuh di sungai. Ini kan bisa untuk permainan-permainan orang dewasa juga nih. Nah, ini turun. Nah, ini tempat campingnya. Jadi di sini juga disediakan camping, tapi kalau mau bawa sendiri juga bisa. Nah, di sini tempatnya disewakan juga, tapi ini kebanyakan disewakan. Maunya jadi kita sewa, mau yang kecil maupun yang besar. Jadi kita bisa sambil barbekyuan di sini. Disediakan meja-meja makan, kursi makan, disiapkan di sini. Toilet-toilet juga disediakan semua di sini. Tinggal kita mau camping di sini, sewa tenda yang tipe besar untuk keluarga maupun tipe kecil, itu semua ada di sini disiapkan. Jadi kita bisa nyewa tendanya, kemudian kita bisa pesan makan pagi-pagi bisa. Di sini juga kita bisa masak sendiri. Jadi kalau kita bawa peralatan masak, nih ada banyak juga bawa peralatan masak, mereka masak sendiri, barbekyuan, masak mie maupun bakar ikan, bisa juga di sini sendiri. Nah, ini ada warung-warung makan juga nih sekitar sini. Ada tempat penyewaan sepeda, tempat penyewaan kendaraan-kendaraan yang bisa dipakai di dalam area wisata ini. Nah, ini ada wastafelnya, ada sink. Jadi sekali-sekali nggak usah nginep di hotel, tapi kita nginep begini juga murah meriah, asik juga. Nah, ini bisa sewa-sewa, bisa disewakan untuk berkeliling di tempat sini untuk anak-anak, orang dewasa juga bisa. Nah, jadi di sini juga ada fasilitas atau tempat hiburan memanah. Ada mancing juga di sini. Mau mancing, mau panah, mau jogging, mau barbekyuan, mau nyanyi-nyanyi, mau olahraga dan sebagainya, sini ada semua. Dan ini fasilitasnya baru mulai dikembangkan. Ini mungkin dikembangkan lagi untuk permainan-permainan. Jadi tempat ini juga masih bisa berbenah, sehingga bila kita datang mungkin sudah semakin luas dan sudah semakin komplit untuk
tempat-tempat bermain maupun fasilitas-fasilitas wisata yang lainnya yang masih dibenahi juga di tempat ini. Jadi di sini juga kita bisa melihat tuh para petani sedang menanam padi. Di sini juga langsung kita menikmatinya. Kalau kita mau ikut menanam padi juga bisa, disiapkan sama petaninya. Kita ikut bagaimana cara menanam padi. Nah, ini tempat-tempat makan atau mungkin warung makan juga disiapkan di sini. Tempatnya cukup luas, bisa juga ke atas, bisa juga ke bawah kalau pengembangannya. Jadi ini ada pengembangannya ke bawah, mungkin bisa juga ke atas. Jadi kalau kita balik lagi ke sini mungkin sudah lebih komplit lagi. Ada banyak fasilitas-fasilitas yang mulai dikembangkan. Karena kalau saya melihat sendiri di sini cukup potensial nih. Murah meriah tapi sangat mengasihkan. Jadi tadi ini daerah sini tuh dikelola sendiri oleh warga sekitar. Mungkin dulu anak-anaknya main ke sini, lama-kelamaan lihat orang datang pada berlibur di sini. Nah, di situ mungkin tercetus ide, wah ini gimana kalau kita mulai buat tempat wisata. Ya, lumayan untuk income masuk warga. Jadi dari undang parkir, makan, maupun ada yang menyiapkan objek-objek wisata untuk investasi di sini, lumayan untuk nambah-nambah income. Seperti tadi saya sebutkan, banyak sekali juga tempat menu-menu makanan, minuman yang disiapkan. Kayaknya di sini dilarang membawa makanan atau minuman. Jadi bisa beli sini dengan harga yang cukup terjangkau. Kalau di Jogja ini masih sangat murah untuk cukup murah untuk makanan-makanannya. Sudah harga 10.000, 15.000 itu kita udah makan sepuasnya di sini. Ini kayak ini kita makan pisang, roti, mie, minumnya macam-macam, ada aqua, ada teh dan sebagainya. Tuh kita bisa duduk sambil berfoto di sini dengan keluarga. Nah, ini sih ada berdiri satu batu yang cukup besar sambil melihat pemandangan ke sungainya. Ya, inilah pengalaman kami berwisata di tempat wisata yang mulia ini. Semoga pengalaman kita berwisata ini dapat menjadi daya tarik buat teman-teman atau buat penonton sekalian, sehingga bisa datang mengunjungi tempat wisata ini yang harganya cukup terjangkau dan sangat menarik ya. Di sini tidak membuang banyak duit, tapi kita bisa menikmati liburan atau hiburan di sini. Makin siang ini makin banyak pengunjung yang datang, dan kita akan segera pulang untuk melanjutkan wisata ke tempat lainnya lagi.
Dan ikuti terus tayangan dari Aga Hot Trip. Jangan lupa subscribe, like, tekan belnya, atau berikan komen-komen agar kami bisa terus tayang dengan pengalaman-pengalaman kami berwisata di tempat-tempat yang mungkin dapat menginspirasi Anda semua mempunyai catatan untuk nanti ini ada tempat wisata di sini, tempat di sini. Ini pengalaman kami di Ledok Sambi. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan Aga Hot Trip selanjutnya. Ciao.